Semudah itu tidak? Kalau misalnya Pak Jokowi mau datang, ya datang saja. Terutama pada saat momen lebaran. Apakah semudah kata Bang Enggak, Masinton? saya kira statementnya yang terlampau diplomatis lah. Bang Masinton diplomatis. Bang Kodari juga sangat diplomatis. Udah intinya nggak bisa bertemu, udah itu aja judulnya. Jadi, jangankan Mission 25, Impossible gitu jangankan maksudnya? 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak ada jaminan bisa bertemu. Tak ada perang yang jauh lebih menyedihkan dan menyakitkan selain perang saudara. Jadi bagi saya soal Pak Jokowi dan PDIP ini perang saudara. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin tak ada persoalan. Jadi teman-teman PDIP itu selalu mengatakan bahwa mereka nggak ada persoalan kok dengan Prabowo dan Gerindra. Dan bahkan sepanjang pemilu jarang nih kawan-kawan PDIP yang nyerang Pak Prabowo. Yang diserang itu apa istilahnya Bang Masinton, Samsul-Samsul itu loh. Nggak ada yang lebih. Itu menunjukkan betapa yang sebenarnya dilawan oleh kawan-kawan PDIP seperti Bang Masinton itu adalah Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bukan Prabowo Subianto, bukan Mbak Sarah, dan bukan Gerindra. Mbak Sarah sebenarnya kalau mau jujur sepanjang 3 bulan ini duduk manis sebenarnya. Jarang sekali loh diserang sama Bang Masinton. Yang banyak diserang itu adalah soal pelanggaran etik lah, putusan MK 90, soal kurang umur dan seterusnya. Jadi bagi saya nggak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin. Mustahil sepertinya memang mempertemukan antara Jokowi dan Mbak Megawati. Itu saya. Mustahilnya karena perang saudara tadi ya? Ya, Bukan karena ada yang menghalangi. Karena perang saudara dan sejarahnya panjang. Nah, yang kedua, bagi saya apa untungnya ketemu dua tokoh ini? Tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah apapun. Pertama, tidak akan mengubah hasil pemilu. PDIP jelas merasa bahwa pilpresnya kalah karena Jokowi. Dianggap belok arah mendukung Prabowo Subianto dan Gibran. Pilegnya memang dia juara, tapi kan suaranya tergerus 3%. Itu juga karena faktor Jokowi dinilai memborong semua pendukungnya itu tidak bersama dengan PDIP. Kalau bertemu, apakah ini keadaan bisa dipulihkan? Nggak bisa. Kemudian selanjutnya, apakah pertemuan ini akan mengurangi resistensi dan perlawanan dan agresivitas serangan politik teman-teman PDIP ke Jokowi? Nggak mungkin akan berkurang. Orang seperti Bang Masinton dan yang lainnya itu, terutama mazhabnya Pak Hasto, saya kira sampai kapanpun akan terus menjadikan Jokowi itu sebagai samsak politik yang akan terus dilawan secara signifikan. Kalau begitu? Bukan hanya PDI ya, tapi banyak orang ya, baik kalangan akademisi, budayawan, guru besar apa segala macam menyoal kok persoalan itu kan di putusan MK 90. Karena persoalan reformasi demokrasi itu yang menjadi kesepakatan bangsa kita bahwa periodisasi jabatan presiden itu dibatasi oleh konstitusi. Dengan mengakal-akali putusan MK nomor 90 itu kan pengen melanjutkan kekuasaan. Jadi problem hari ini kalau kita lihat gugatan di MK apa segala macam itu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu adalah terhadap presiden yang masih menjabat, bukan terhadap gugatan terhadap presiden yang terpilih. Oleh karena itu, ya, sejarah panjang ini ketemu aja udah hubungan mereka ya antara Pak Jokowi 10 tahun, Pak Prabowo 5 tahun ya. Dan saya lihat mereka memang punya hubungan yang baik-baik saja kalau menurut saya ya. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi itu yang kenyataan yang kita lihat. Nggak pernah terjadi sesuatu yang katakanlah ada perbedaan pendapat di antara mereka. Bahkan saya lihat begini ya, jujur saja Pak Pramono Anung ini mengaku sendiri bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan maju di DKI ya. Bahkan dia minta izin, Pak Jokowi malah memberikan izin ya. Nah, ini kan kalau menurut saya begitu ya. Jadi kemudian dari Pak Ridwan Kamil saya lihat ya, dia punya respon agak lambat ya. Ketika Pak Jokowi ke Jakarta nonton bola harusnya direspon dengan bagus ya, seperti yang terjadi di Jawa Tengah ya, Pak Lutfi itu. Kalau ini saya lihat diam aja, nggak ada pergerakan yang signifikan ya. Apa ini timnya yang tidak bekerja ya, atau bagaimana ya kan? Wah, inilah ya, saya lihat memang ada sesuatu yang menurut saya memang di sini harus kita evaluasi bersama ya. Kenapa suara Pak Pramono itu agak tinggi ya? Mungkin sebagian masyarakat menilai begini ya.
Pak Pramono ini dekat dengan Pak Jokowi, ya. Dan memang selama dekat dengan Pak Jokowi, Pak Pramono Anum ini dia orangnya diam, tenang-tenang aja, nggak terlalu terlibat dengan partainya dia, ya. Nggak pernah kita dengar dia bernarasi tentang partainya, nggak pernah. Jadi kesan masyarakat untuk Pak Pramono ini agak bagus itu loh, ya, dibanding kader-kadernya yang lain. Jadi saya anggap ini Pak Pramono memang apa ya namanya, calon yang cukup kuat sebenarnya, ya, calon yang kuat sehingga dia dimajukan. Itu mungkin pertimbangan dari mereka sehingga diajukan Pak Pramono, ya. Kalau Pak Ahok ini jelas ini banyak tantangan. Dan ini kita memang tidak pernah duga sama sekali bahwa yang maju adalah Pak Pramono. Cuma saya lihat kemarin, ya, sebenarnya sudah bagus, ya. Tinggal menunggu putaran kedua kalau ada, ya. Cuma wakilnya ini blunder, itu masalahnya, ya. Yang seharusnya itu nggak perlu diucapkan itu di muka umum, ya. Cukup disimpan di anu saja, nggak usah diutarakan di muka umum. Tunggu sampai pengumuman tanggal 16 Desember. Tapi ini kan dia seperti nggak bisa menahan diri, dia ucapkan itu dan terpublikasi. Nah, ini kan dianggap suatu sentimen negatif, ya, oleh masyarakat, bahwa suara mereka tidak dihargai sama sekali, ya, baik dari anak abah maupun dari Ahoker. Nah, ini bisa jadi bumerang bagi mereka kalau terjadi dua putaran, ya, saya yakin suara mereka akan turun, ya. Karena yang tadinya mendukung dia di awal putaran pertama itu akan berbalik, tidak akan lagi mendukung karena dianggap remeh, gitu Bang Gali. Sementara begitu, Bang. Oke, terima kasih. Saiful, Bang Saiful. Halo, Bang Saiful. Ya. Apa bang? Sudah cukup. Iya, udah panjang lebar sih. Apa kita dengerin yang kontra dulu kali ya, biar ada ini ya. Nih ada Andi nih, dia mau bicara nih. Andi, nanti kamu ingat ya kalau masuk Komal Gali Kubur, pastikan kamu tap-tap layar 10K minimal. Coba, kamu mau bicara apa? Coba, dari kemarin kamu mau ngomong loh, coba. Dari kemarin tuh saya pengen gabung terus di sini host. Ya iya, tugasmu itu tap-tap layar. Oke. Jadi gini aja. Kalau di Komalku itu harus ada etika dalam berdiskusi ya. Jadi nggak boleh motong ya. Oke, lanjut. Jadi fakta hari ini yang harus kita terima, saya rasa kayaknya nggak mungkin geser lagi, tetap satu putaran host. Jadi itulah fakta yang harus kita terima. Perkara partai pendukung dari Pak RK itu besar, artinya tetap kembali ke rakyat. Jadi jangan jumawa dulu Kim plus itu kan dari awal kan tujuan setelah Pak Prabowo menang di setiap daerah kalau bisa itu apa ya, saya ambil contoh di Lampung Mas ya, seperti saya ini kalau nggak ada PDIP itu jelas lawan kotak kosong itu bisa di beberapa kabupaten termasuk gubernur ya. Artinya kenapa kita nggak boleh terlalu benci dengan PDIP? Demokrasi bisa hidup ya karena ada PDIP. Ya itu yang harus kita terima. Jadi jangan, dalam politik kita nggak bisa terlalu fanatik, sensi segala macam, apalagi tendensi ya. Ujung-ujungnya ini kan ke depan ini bakal selera kita bakal berubah-berubah. Sama kayak saya dulu dari 2014 itu saya pendukung Pak Prabowo, 2014 saya pilih Pak Prabowo, 2019 saya pilih Pak Prabowo. Di 2024 ya kita ganti dulu. Kita bukan apa-apa ya karena ada sosok Gibran di situ. Bahkan
sampai ngacak-ngacak konstitusi, kan itulah hari ini yang harus kita terima lah fakta itu. Jadi menurut saya jangan terlalu benci lah dengan PDI, karena adanya PDI demokrasi tetap bisa berjalan. Mungkin cukup itu dulu, host. Ya. Oke. Ke suara hati. Silakan. Oke, selamat sore Bang Ya, selamat Gali. sore. Selamat sore juga semuanya ya nih Komal. Salam kenal ya. Ya, salam. Aku coba tadi menelah apa yang dikatakan Bang Andi Aksa ya. PDIP katanya yang menegakkan demokrasi, intinya seperti itu ya Bang Andi ya. Yang memulai Ya, menegakkan karena demokrasi. ada Oke. PDIP maka demokrasi Ya. itu masih tegak. Ya, itu dia. Tapi kok aku jadi bingung sendiri nih Bang Gali. Karena ada PDIP, demokrasi itu jadi tegak. Lah faktanya PDI pelanggar demokrasi. Mau kasih contoh. Satu, Arteria Dahlan itu terpilih dari partai PDIP untuk naik ke Senayan sebagai anggota dewan, tapi digantikan oleh si Romi yang notabene-nya tidak terpilih sama rakyat. Demokrasi di mana? Demokrasi itu kan mendengarkan suara rakyat. Sementara Arteria Dahlan itu naik atas dasar pilihan rakyat. Si Romi tidak, tapi si Romi atas rekomendasi daripada partai, tidak dipilih oleh rakyat, berarti kan demokrasinya di mana? Ya kan, di situ ada dua yang dirugikan. Yang pertama si Arteria Dahlan sebagai orang terpilih, yang kedua rakyat karena pilihan mereka tidak terrealisasi. Di mana demokrasinya? Makanya aku bingung kalau seumpama PDIP sebagai penegak demokrasi. Ya kan? Iya. Jadi jangan salahkan masyarakat jika mengatakan PDIP itu pelanggar demokrasi, karena fakta di lapangan seperti itu. Ya, yang kedua tentang masalah Pak Pramono Anung, ya. Jelas Pak Pramono Anung memberikan pengakuan, dia meminta izin ke Pak Jokowi untuk mencalonkan diri. Padahal sebenarnya Pak Pramono sendiri pun tidak berminat. Itu pengakuan dari beliau. Iya, minta Ya kan? restu itu Minta fakta restu itu. ke Pak Jokowi. Itu pengakuan dari mulut beliau langsung. Dan jangan diganjarkan katanya loh. Ini fakta loh ya. Dan Saya jangan nggak diganjarkan. mau- Iya benar Tuh Bang Gali. Dan jangan diganjarkan. Di sisi lain, Pak Jokowi memberikan izin kepada Pramono Anung untuk naik menjadi calon gubernur DKI, tapi di sisi lain lagi Pak Jokowi memberikan dukungan ke RK. Artinya apa coba? Artinya siapapun yang menang di DKI Jakarta tetap pemenang sejatinya adalah Pak Jokowi, karena kedua belah pihak adalah orang-orang Pak Jokowi. Ya kan? Cuman yang jadi permasalahan nanti, seandainya Pramono Anung pemenangnya, apakah dia mau mengikuti kata rakyat atau mengikuti kata ketum partai? Cuman itu saja problemnya itu nanti. masalahnya itu ya, problemnya di sana. Itu problemnya di situ. Kalau Pak Pramono Anung memang benar-benar dia mendengarkan suara rakyat, dia pasti tinggalkan apa kata perintah partainya yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Nanti di situ akan terlihat. Tapi jelas sampai detik ini siapapun yang menang, Pak Jokowi pemenang sejatinya. Karena apa? Kedua belah pihak antara Pramono dan RK itu sama-sama orangnya Pak Jokowi. Sama-sama yang direstui oleh Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi mendukungnya ke RK, tapi jelas